What's up brothers, terima kasih semuanya yang masih mantengin Mangga Yuk. Kita masih lanjut dengan Mangga Linda Linda. Keiichi terus menggeber motornya. Di seberang pagar ada Rindamen yang menghampiri tanpa bicara. Bukannya menyapa, pikiran Keiichi justru dipenuhi tuduhan buruk pada Rindamen. Dia berpikir Rindamen akan menuduhnya sudah mencuri motor yang dia bawa saat itu. Entah apa yang ada di pikiran Keiichi sampai bisa berubah sikap begitu. Tatapannya tidak lagi bersahabat. Sedangkan Rindamen seperti biasa membalas tatapan itu tanpa bicara. Tanda sahabat karib ini semua cuma omong kosong, kata Keiichi penuh kekesalan sambil melepas cincin dari jarinya. Dia membanting benda itu ke tanah. Rindamen masih tak bereaksi. Lalu Keiichi segera melesat pergi dengan motor CBR-nya. Malam hari di apartemen, Rindamen menatap cincin yang tadi dibuang oleh Keiichi. Dia merogoh kantong celana dan mengeluarkan benda yang mirip meski berbeda ukuran. Besok pagi di rooftop SMP Ryusen, ada si muka sangar yang lagi nagih utang pada temannya. Di sisi lain, ada Misusawa yang lagi pamer ilmu kebal dengan mematikan puntung rokok ke lengannya sendiri. Mukanya masih menahan sakit. Dia berkata, bagaimana cara mereka buat menyerang pasukan semut Ouka? Apa mereka akan menyergap satu persatu atau langsung serang dengan pasukan besar saja? Di tempat itu juga ada Keiichi yang lagi duduk santai. Dia didekatin sama si pecandu obat. Hei sobat, gimana? Bagus kan barangnya? Kata si pecandu. Keiichi menoleh. Kamu benar, senior Jangki? Apa kamu bawa korek api? Tanya Keiichi yang sudah tinggi. Apa mau merokok? Tanya si Jangki sambil menyalakan sebatang korek api. Keiichi malah menghirup asap dari batang korek api yang baru padam. Dia bilang suka aromanya. Aku ingin menciumnya. Aku ingin meraihnya, gumam Keiichi ngelantur. Dia memikirkan seorang guru bahasa Inggris yang dia sebut pelacur yang suka mencium siapa saja yang tidak dikenal setiap malam. Pengaruh obat apapun yang ditelan Keiichi membuat pikirannya semakin melayang tinggi. Bayangan guru wanita memakai rok ketat. Lalu ada sosok guru laki-laki yang menyuruhnya bicara jujur. Ditambah, satu bocah kecil berkata, dia melihat Keiichi mencuri uang. Guru laki-laki itu bilang, sebaiknya Keiichi mengaku saja dan masalah akan dilupakan. Tiba-tiba dua mata Keiichi membelalak lebar. Dia bangun dengan keringat dingin membasahi muka. Trauma masa kecil telah membuatnya sadar dari pengaruh obat. Di dekatnya terdengar suara si muka sangar. Jadi, kapan kamu kembalikan uangku, ha? Enggak nepatin janji. Kamu itu seperti pencuri, tahu? Apa kamu dengar? Teriak si sangar sedikit emosi. Tahu-tahu, Keiichi malah ikut berteriak keras. Jangan bicarakan uang di depanku. Yamada si muka sangar menoleh ke arah Keiichi dengan kesal. Kamu pikir sedang bicara sama siapa? Aku ini seniormu. Jangan kurang ajar begitu. Keiichi berdiri mematung. Semua orang mengira Keiichi takut. Tapi sesaat kemudian, Keiichi malah mendekati Yamada. Misusawa masih mengawasi Keiichi yang mencengkram baju Yamada. Kenapa memangnya kalau aku lebih muda? Sekali lagi ngomongin uang di depanku, akan kubuat mukamu lebih hancur lagi, kata Keiichi dengan berani. Entah Yamada ini cuma sangar mukanya saja dan tak punya nyali, atau bagaimana? Sekarang malah dia yang diam mematung. Si Jangki dan satu orang lagi tertawa dan mengejek Yamada sedang takut sama anak kelas 2. Mendengar itu muka Yamada jadi tambah kesal. Dia meledek Keiichi. Uang, kata Yamada. Tak disangka Keiichi memutar badannya cepat dan merebut tongkat besi dari tangan Yamada. Jangan macam-macam denganku, keparat, teriak Keiichi sambil melayangkan tongkat besi itu ke arah Yamada. Keiichi, stop, teriak Misusawa. Entah karena teriakan Misusawa atau Yamada yang sempat terjatuh ke lantai, tongkat di tangan Keiichi malah menghantam lantai dengan keras. Sialan,
Jangan menghindar begitu. Tanganku jadi sakit sendiri, kata Keiichi sambil tersenyum. Dan jangan meremehkan orang yang lebih muda, tambah Keiichi dengan ekspresi sombongnya. Sedangkan Yamada menatap Keiichi dengan takut. Mizusawa masih diam memperhatikan. Lalu Keiichi pergi sambil menyeret tongkat besinya di pagar rooftop. Terdengar suara bising sepanjang Keiichi berjalan. Dia lalu melempar jauh tongkat besi itu barusan. Keiichi pergi dari rooftop dengan senyum licik lebar. Barusan benar-benar melegakan, gumannya. Sementara itu di lorong sekolah, para murid nampak menyingkir ke samping saat Rindamen mau lewat. Itu Rindamen. Aku baru pertama kali melihatnya. Terdengar bisik-bisik para murid. Rindamen cuek saja dan terus jalan. Dari arah depan ada Keiichi yang berjalan ke arah Rindamen berada. Seakan lupa siapa Rindamen, Keiichi malah berkata, "Kukira siapa bikin semua orang ketakutan. Ternyata cuma tikus got yang tersesat di sini ya," ejek Keiichi. Rindamen berdiri diam pas Keiichi melewatinya. Tapi sedetik kemudian, Rindamen memanggil Keiichi. Keiichi kaget pas telapak tangan besar Rindamen mengarah padanya. Sementara di halaman sekolah, ada seorang guru yang menatap lunglai pada kap mobil Celica GTR miliknya yang rusak gara-gara sebuah tongkat besi menancap di situ. "Aku bahkan belum bayar cicilan pertama," ratap guru tersebut. Tangan Rindamen meraih hoodie yang dipakai Keiichi. Mata Keiichi membelalak kaget. "Dasar bodoh," umpat Rindamen. Dalam sedetik itu, Keiichi langsung ingat siapa sosok Rindamen di depannya ini. Rindamen mengangkat tinggi badan Keiichi pakai satu tangan, dan kepalan besar lainnya juga disiapkan. Murid-murid lain sampai bengong saking terkejutnya. Darah terciprat kemana-mana, bersamaan dengan suara keras pukulan, dan badan Keiichi yang terlempar jauh ke lantai. Keiichi terkapar di lantai menahan sakit. Meski yakin sekali kalau Rindamen tidak memakai kekuatan penuh, tapi cukup bikin Keiichi meraung di lantai. Rindamen pergi dengan santai, meninggalkan kehebohan di belakangnya. Pindah ke tempat lain, ada Aoyagi yang bicara kalau seorang pria harus berotot agar jadi populer di kalangan cewek. Ternyata Aoyagi lagi sit up terbalik di jembatan, ditonton sama Akitoshi dan Suzuki dari pinggir sungai. Aoyagi menambahkan kalau semua cewek akan merasa aman bersama cowok kuat seperti dirinya. Akitoshi dan Suzuki bergumam kalau jelas Aoyagi sedang berusaha keras dapat pacar, meski tampangnya jelas menghalangi. Lalu dua bocah itu menoleh ke Yuta yang juga berada di situ. Mereka mengabarkan kalau ada info Bos Ryusen sangat marah dan berniat menyerang Aoka gara-gara insiden di halaman parkir swalayan sebelumnya. Mereka juga ngasih info tentang Rindamen yang menghajar Yoshidome Keiichi. Kabar terakhir itu cukup mengejutkan Yuta, karena setahu dirinya Rindamen dan Keiichi itu teman yang cukup dekat. Akitoshi dan Suzuki kembali memperhatikan Aoyagi. Keduanya lalu nanya, apa Aoyagi pernah ciuman sama cewek? Dan pertanyaan itu malah bikin pegangan Aoyagi lepas dan dia langsung tercebur ke sungai. Kembali ke SMP Ryusen, Mizusawa sudah jalan sama Keiichi. Mizusawa berkomentar kalau Keiichi dan Rindamen sudah bikin kehebohan di lorong sekolah. Keiichi cuma tertawa malu dan memperlihatkan gigi palsunya yang copot gara-gara kena hantam Rindamen tadi. Ya sudahlah, Keiichi, kami mau berburu game Wizard Key. Kamu ikut saja ya, ajak Mizusawa. Keiichi pun mengiyakan karena tidak punya alasan buat menolak. Satu lagi Keiichi, apa kamu suka skateboard? Tanya Mizusawa. Keiichi bingung, bagaimana bos Ryusen ini bisa tahu? Sepatu yang kamu pakai itu khusus buat main skateboard kan? Saut Mizusawa. Mata Keiichi berbinar kagum. Wah, Mizusawa-san memang hebat. Bisa tahu hal-hal detail begitu, puji Keiichi. Mizusawa cerita, dulu dia pernah berlatih main skateboard pas masih kecil, tapi akhirnya nyerah karena susah. Keduanya pun terlibat obrolan seru tentang skateboard,
dan pemain skateboard terkenal di dunia. Tak lama kemudian, Mizusawa dan Keiji sudah menghajar beberapa orang di jalan. Mungkin orang-orang itu korban pemalakan game Wizardki, tapi malah berujung perkelahian. Keiji melihat satu orang lagi muncul. Dia langsung meloncat ke bawah lapangan dan mengarahkan tendangannya. Orang-orang itu bilang mereka tidak punya game Wizardki yang diinginkan Mizusawa. Tapi Keiji dan Mizusawa bilang masa bodoh. Pokoknya mereka sedang ingin menghajar seseorang. Mizusawa dan Keiji tampak sedang menggila. Keduanya lalu melihat dua orang lewat di dekat mereka. Mizusawa dan Keiji langsung berlari menghampiri. Orang yang datang itu menoleh dan tampak kesal. Apa yang kalian inginkan? Apa kalian tidak tahu siapa kami? Khususnya aku, Mitsuoka Mitsuhiro, ketua klub judo SMA Ogu. Jadi jangan macam-macam bocah. Ancam orang itu yang dulu pernah kalah sama Kasino Yuta. Mizusawa dan Keiji tampak terdiam sejenak mendengar target mereka adalah murid SMA. Keduanya saling lirik, lalu malah tersenyum. Klub judo? Bagus sekali. Aku Mizusawa Hidesane yang hebat. Dari klub ngocok, kata Mizusawa ngawur. Maju saja, nggak usah banyak omong, tambah Keiji. Perkelahian pun tak terelakkan lagi. Tak lama kemudian, Mizusawa dan Keiji sudah terbaring di atas rumput dengan muka babak belur. Keiji bilang hidup ini sangat rumit dan merepotkan. Orang-orang berkuasa suka sekali menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Sedangkan orang biasa cuma ingin melakukan apa yang mereka ingin lakukan, tapi selalu dapat halangan. Mizusawa malah tertawa keras. Dia mengomentari Keiji ini kayak bapak-bapak yang suka ngeluh. Sementara di kejauhan, ternyata kejadian barusan diperhatikan sama Yamada si muka sangar. Dia masih kesal gara-gara ulah Keiji tadi pagi. Dan juga sekarang malah dia langsung akrab sama Mizusawa.